Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Andran dan KM 2578234. Em, Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 9, lebih tepatnya 9.1 tentang MAC dan IP. Pada poin ini pertama ada tujuan pada jaringan yang sama. Jadi, sebuah perangkat itu menggunakan dua alamat utama untuk berkomunikasi melalui Ethernet LAN. Alamat fisik MAC untuk komunikasi antara NIC secara lokal dan alamat logis IP untuk mengirimkan paket dari ujung ke ujung. Nah, perilaku alamat-alamat ini sangat bergantung pada lokasi perangkat tujuan. Nah, di sini terlihat. Jadi di sini ada PC1 dan ada PC2. PC1 itu IP-nya, ini IP switch dan ini IP dari PC2. Nah, ini di sini ada tabel MAC address. Ini dia untuk web tujuan 55 itu PC2. Kemudian sumbernya itu dari AAA. Sumber IP-nya dari ini 10.10 yang sebelah kanan sumbernya. Kemudian untuk alamat IP-nya, alamat IP tujuannya 10.11. Nah, dalam contoh ini, PC1 itu ingin mengirimkan paket ke PC2. Gambar tersebut menampilkan alamat MAC tujuan dan sumber layer 2, serta pengalamatan IP versi 4 layer 3 yang akan disertakan dalam paket yang dikirim dari PC. Pada frame Ethernet layer 2 itu berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada alamat MAC address tujuan. Ini adalah alamat yang disederhanakan dari PC2. Kemudian ada alamat MAC address sumber. Ini adalah alamat MAC address yang disederhanakan dari NIC Ethernet pada PC1. Paket IP layer 3 berisi hal-hal berikut, yaitu pertama ada alamat IP versi 4 sumber dan alamat IP versi 4 tujuan. Kemudian di sini ada remote network atau tujuan pada jaringan jarak jauh. Nah, paket ini itu ada di layer 3, dia tetap berubah IP sumber, host pengiriman, IP tujuan, host akhir di jaringan lain. Mungkin ini skip dulu. Nah, di sini jadi ketika alamat IP tujuan IP versi 4 atau 6 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host, yaitu antarmuka router. Di sini alamat IP versi 4 tujuannya itu di sini kan 10.11.10.10 itu ini sumbernya, ini tujuan. Terus ini gateway-nya. Terus ini sumbernya, ini tujuannya. Terus yang setelah sampai sini ini jadi tujuan ya ini. Terus ini dari ini jadi sumber. IP versi ini sumber 192.168. Terus alamat IP tujuan ini. Jadi dia mampir-mampir lah ibaratnya seperti itu. Tes kayak masih. Selanjutnya kita skip ini. Nah, ini kita masuk ke 9.2 yaitu tentang ARP overview. Jadi ini bahasanya bahasa Inggris. Jadi apa sih sebenarnya ARP itu yaitu menyalaras ARP itu jadi ketika sebuah host mengetahui alamat IP tujuan tapi tidak mengetahui alamat MAC-nya.
perangkat tersebut, host akan menggunakan address resolution protokol ERP untuk mencarinya. Nah, terus ada dua fungsinya di sini. Yang pertama ada alamat MAC tujuan. Dia alamat MAC Ethernet dari perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal yang sama. Jika host tujuan berada di jaringan lain, maka alamat tujuan dalam frame adalah alamat gateway default, yaitu router. Kemudian ada sumber di sini, alamat MAC dan NIC Ethernet pada host sumber. Ini contohnya. Jadi ERP itu menyediakan dua fungsi dasar ya, yang mengonversi alamat IP versi 4 ke dalam MAC address, kemudian melihat tabel pemetaan alamat IP versi 4 ke alamat MAC-nya. Jadi fungsinya udah tadi. ERP request. Tujuan dikirimnya ketika perangkat perlu mengetahui alamat MAC address yang terkait dengan suatu alamat IP versi 4. Jadi header frame layer 2. Kemudian MAC address-nya itu menggunakan alamat broadcast. Kita masuk ke poin 9.2.6, itu menghapus entry dari tabel ERP. Jadi untuk setiap perangkat itu mengatur waktu catch ERP, menghapus entry ERP yang belum digunakan selama periode waktu tertentu. Nah, waktu tersebut itu berbeda-beda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya, sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry tabel ERP antara 15 dan 45 detik. Seperti yang diilustrasikan pada gambar. Ini gambarnya. Ini ada PCB dan IP-nya 192.168.1.120, subnetnya 24. Di PCA ini saya akan menghapus entry ERP ini jika saya tidak menggunakan dalam waktu 15 hingga 45 detik. Jadi dia kalau nggak dipakai rentan waktu segini otomatis akan menghapus. Nah, perintah juga dapat digunakan untuk menghapus bagian atau seluruh entry dalam tabel ERP secara manual. Nah, setelah sebuah entry dihapus, proses pengiriman permintaan ERP dan permainan balasan ERP harus dilakukan kembali untuk memasukkan pada tersebut ke dalam tabel ERP. Nah, di sini ada tabel ERP pada perangkat jaringan. Untuk komennya itu menggunakan show IP ERP yang akan menampilkan tabel-tabel ERP yang tersedia. Kalau pada Windows 10 perintahnya ERP-A itu digunakan untuk menampilkan tabel ERP pada yang kurang lebih seperti gambar di bawah ini. Nah, ini di sini masuk ke masalah ERP, siaran ERP dan pemalsuan ERP. Nah, karena ERP ini sebagai frame siaran, jadi permintaannya itu diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis tipikal, siaran ini mungkin hanya berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun jika jumlah besar perangkat dihidupkan, semuanya mulai mengakses layanan jaringan secara bersamaan, mungkin akan terjadi penurunan kinerja atau down server untuk jangka waktu yang singkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini semua perangkat dinyalakan secara bersamaan, media bersama akses ganda. Ini bisa membuat down karena ERP dapat membanjiri media lokal. Adapun di sini dalam beberapa kasus pengguna ERP itu dapat menyebabkan potensi risiko keamanan.
Pelaku ancaman dapat menggunakan spoofing ERP untuk melakukan serangan peracunan ERP. Jadi kelemahan masalah ini itu bisa dijadikan sebuah senjata untuk hacker ingin Oke, kita masuk ke API versi 6 yaitu Network Discovery. Jadi protokol API versi 6 itu tidak lagi menggunakan ERP melainkan menggunakan Network Discovery ND atau NDP. Kemudian di sini ada Network Sociality, itu pencarian tetangga untuk resolusi alamat. Kemudian ada Network Advertisement Message, itu iklan tetangga untuk resolusi alamat. Ya begitu iklan-iklanan. Di sini device to device saya masih kurang paham ya, bukan versi 6 itu Network Discovery Address Resolution. Nah, untuk cara kerjanya itu perangkat mengirim pesan ICMPM versi 6 Network Socialization. Siapa yang memiliki IP ini kirimkan MAC Anda. Jadi dia meminta request, siapa yang memiliki IP ini minta tolong untuk mengirimkan requestnya. Nah, pesan ini dikirim menggunakan alamat multicast khusus, bukan broadcast seluruh jaringan. Ini membuat kartu jaringan NIC perangkat lain yang tidak berkepentingan bisa langsung mengabaikan frame tersebut tanpa membebani sistem. Perangkat target yang memiliki IP tersebut akan membalas dengan pesan ICMP v6 Network Advertisement yang berisi alamat